Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/X2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo,
Dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E.P. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Sakatatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Sakatatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Sakatatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya, katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu.
Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Syarif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi.
Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (IT). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah.
Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ibtu Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ibtu Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti,
Kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (IT). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud.
Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, ituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/X2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/X2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari AF dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27 A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27 A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, ituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/X2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E.P. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari AF dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27 A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasa Raharja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasa Raharja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE. Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu ding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148 X 2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasa Raharja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasa Raharja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.F. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, ituding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.F. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/X2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, Junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana, tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, karena kami serahkan sebenarnya kasus ini kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, ucapnya. Selain itu, Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Jadi kan ini lagi viral nih ya. Katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU ITE. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam laporannya, akun YouTube tersebut dituduhkan pasal 27A Undang-Undang ITE, junto pasal 45 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Pitra mengaku tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun YouTube lain yang menuduh Ibtu Rudiana. Nanti biar pengembangannya saja ya, penyidik untuk menindaklanjuti laporan polisi kami. Kami berharap agar kemudian hari ke depan tidak ada lagi yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana. Tidak ada lagi yang menghina Pak Rudiana, ucapnya. Selain itu,
Pitra menambahkan ada oknum pengacara akan dilaporkan namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ipty Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum, anak kandungnya. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ipty Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Deddy Mulyadi tanggapi santai meski diserang bertubi-tubi oleh pengacara Elza Sharif. Bahkan Deddy Mulyadi justru mendapat dukungan dari puluhan ribu advokat. Puluhan ribu advokat tersebut tergabung dalam aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Mereka mendukung Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan untuk memenangi Pilgub Jabar 2024. Dukungan puluhan ribu advokat itu diwujudkan dalam deklarasi yang digelar di Lembur Pakuan, Dauan, Subang, Jawa Barat pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua AAIB Dr. Otto Hasibuan memberikan sambutan secara online melalui layar yang ada di atas panggung. Kami sebelumnya memberikan dukungan pada Pak Prabowo, dan sekarang tidak terputus dan berlanjut di Jabar sepakat berkumpul di tempat ini memberikan dukungan pada Kang Deddy untuk jadi gubernur. Kata Otto, Kamis, 10 September 2024. Menurutnya dukungan tersebut tercetus karena melihat sosok Kang Deddy Mulyadi yang dinilai pantas untuk memimpin Jawa Barat. Secara pribadi, Otto menyampaikan terima kasih pada KDM yang selama ini konsisten bersama Pradi memberikan dukungan pada perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Sementara itu, Ketua AAIB Jabar Jutek Bongso Esa hadir membacakan deklarasi dukungan. Pihaknya akan bekerja keras mengajak keluarga dan para kliennya untuk mendukung KDM pada 27 November 2024. Tak hanya itu, sebagai bentuk dukungan seluruh kantor advokat di Jawa Barat akan memasang atribut kampanye pasangan nomor 4 tersebut sebagai media sosialisasi pada masyarakat. Elza Sharif kembali lontarkan sindiran, setelah sebelumnya menyebut Sudirman lebay dan lakukan somasi ke Titin Prialianti. Kini, pengacara Ipty Rudiana itu menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang PK kasus Vina, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ipty Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 4 Oktober 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, itu tuding Elza dikutip dari tayangan salah satu TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E.P. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum, bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Nasib Ipty Rudiana kini semakin terpojok seusai dituduh menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Kemungkinan besar Rudiana akan segera dipanggil oleh Bareskrim Polri. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ipty Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ipty Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ipty Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ipty Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara ini akan diselidiki oleh penyidik, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak.
Ibtu Rudiana kini terpojok usai dituding menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Titin Prialianti, kuasa hukum terpidana Sudirman dan mantan terpidana Saka Tatal, diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap kasus Vina Cirebon. Titin hadir didampingi tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kedatangan Titin terkait laporan yang dilayangkan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina terhadap Ibtu Rudiana. Kehadiran Titin di Ditipidum Bareskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen penting terkait dugaan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana terhadap para terpidana kasus Vina. Di mana dokumen tersebut belum sepenuhnya diungkap di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Jabar, beberapa waktu lalu. Dia mengungkapkan pemanggilan terhadap dirinya dengan Saka Tatal yang lebih dahulu diperiksa Bareskrim berbeda. Pemanggilan Saka Tatal terkait dengan kasus dugaan keterangan palsu yang dilakukan A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto. Sementara itu, kuasa hukum yang mendampingi Titin mengaku, pengacara Saka Tatal dan Sudirman itu merupakan saksi ke-11 yang dihadirkan dalam laporannya terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum yang mendampingi Titin itu meyakini kasus ini akan naik ke penyidikan dan Ibtu Rudiana akan segera dipanggil sebagai pihak terlapor. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution melaporkan sebuah akun YouTube atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE). Laporan polisi telah diterima dan terregister dengan nomor LPB 6148/X2024 SPKTPOLDA Metro Jaya. Menurutnya, akun YouTube yang dilaporkan telah melakukan tuduhan-tuduhan, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik Ibtu Rudiana. Yang pertama, hari ini saya ingin memperjuangkan hak-hak klien saya Ibtu Rudiana yang sudah sangat liar sekali dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kami selaku penasihat hukum mengambil tindakan tegas kepada para terlapor ini karena telah mencemarkan nama baik Pak Rudiana, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal